Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang Alhamdulillah terpantau di daerah ini Bansos tahap ketiga dicairkan secara double. Para KPM di wilayah ini berbahagia. Apakah berlaku untuk seluruh daerah secara nasional? Nah, untuk mengetahui informasi ini lebih lanjut terkait dengan Bansos tahap ketiga ini, Bansos apa yang dimaksud? Apakah BPNT tahap ketiga atau justru bantuan sosial yang lainnya? Nah, tentunya simak terus videonya ya, sahabat YouTube. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang Alhamdulillah terpantau di daerah ini Bansos tahap ketiga dicairkan double. Para KPM di wilayah ini berbahagia. Apakah berlaku untuk seluruh daerah secara nasional atau di seluruh Indonesia atau justru daerah-daerah tertentu saja? Dan yang dimaksud Bansos tahap ketiga ini Bansos apa? Apakah BPNT tahap ketiga atau justru Bansos yang lainnya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, di tengah penantian panjang para keluarga penerima manfaat khususnya KPM BPNT yang cair lewat kartu KKS tentunya ya, yang menunggu-nunggu bantuan BPNT tahap ketiga alokasi Mei dan Juni dicairkan. Tentu bantuan BPNT ini sangat dinantikan proses penyalurannya oleh para KPM tentunya. Karena dengan nominal bantuan per bulan Rp200.000 yang lewat kartu KKS dicairkan 2 bulan sekali sehingga totalnya adalah Rp400.000. Sedangkan yang cairnya lewat PT Pos Indonesia langsung 3 bulan sebesar Rp600.000. Nah, tentunya uang sebesar Rp400.000 atau Rp600.000 tersebut sangat berarti tentunya khususnya buat para keluarga penerima manfaat yang memang berasal dari keluarga kurang mampu atau keluarga prasejahtera ya sahabat itu. Tentunya dengan uang segitu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti membeli kebutuhan karbohidrat, kemudian protein hewani, protein nabati, vitamin, dan juga mineral ya sahabat itu. Sehingga memang untuk bantuan sembako atau dulunya namanya adalah BPNT ya, sangat dinanti-nanti penyalurannya oleh para keluarga penerima manfaat. Oleh sebab itu mari kita doakan semoga bantuan BPNT ini bisa segera tersalurkan karena memang sangat dinanti-nanti proses penyalurannya oleh para keluarga penerima manfaat khususnya yang cair lewat kartu KKS baik dari Bank BRI, BNI, Mandiri dan juga Bank BSI yang mana saat ini update status di 6NG masih dalam proses verifikasi rekening ya sahabat itu. Dalam proses verifikasi rekening nanti hasilnya ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah berhasil cek rekening, yang kedua adalah gagal cek rekening atau gagal omspan. Nah, ketika para KPM ini statusnya sudah berhasil cek rekening, tentu nanti akan kelanjutannya statusnya adalah diturunkannya surat perintah membayar atau SPM. Kemudian tahap selanjutnya diterbitkan SP2D, tahap selanjutnya turun surat pemindah bukuan ya dari perbankan atau dari negara ya, dari kas negara ke rekening para keluarga penerima manfaat oleh perbankan. Dan tahap yang terakhir tentunya adalah proses transferring dana bantuan BPNT tahap ketiga dari pihak perbankan ke rekening para keluarga penerima manfaat. Nah, proses tersebut juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar tentunya. Oleh sebab itu, para KPM ini yang bisa dilakukan adalah berdoa semoga segala proses itu diberi kelancaran, tidak ada halangan apapun, sehingga dengan segera bantuan BPNT tahap ketiga bisa diterima oleh para KPM ya sahabat itu.
Sedangkan yang hasil proses verifikasi rekeningnya adalah gagal omspan, tentu kemungkinan besarnya si KPM tersebut tidak akan di SK-kan atau tidak akan cair bantuan BPNT di tahap ketiga ini. Nah, untuk kabar terbarunya saat ini sedang berlangsung proses verifikasi rekening ya sahabat YouTube. Jadi harap bersabar, pantau terus secara berkala di website resminya yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Atau para pendamping sosial, operator 6NG desa, operator 6NG supervisor ini juga bisa ngecek secara berkala status bantuan BPNT para KPM yang ada di wilayahnya tentunya ya sahabat YouTube. Yang menyebabkan gagal omspan tentunya adalah adanya perbedaan identitas, entah itu nama, entah itu NIK, entah itu nama ibu kandung atau tanggal lahir dan lain sebagainya antara di perbankan, data Dukcapil dan juga data DTKS. Ini berbeda, maka bisa menyebabkan gagal omspan ya sahabat YouTube. Nah, solusinya bagaimana? Tentu masing-masing perbankan ini perlakuannya berbeda. Nah, kalau dulu di Bank BTN, kalau gagal omspan atau ada perbedaan identitas antara rekening di bank dan juga di data Dukcapil atau DTKS, maka proses perubahannya harus ada surat pengantar ataupun istilahnya surat resmi dari Kemensos. Namun dari bank lain, mungkin kita ambil contoh misalkan nih untuk Bank BNI ya. Jadi cukup si KPM ini bisa datang ke pihak perbankan melakukan perbaikan identitas yang ada di perbankan tersebut. Nah, itu sudah bisa menjadi solusi. Biasanya membutuhkan surat pengantar dari dinas sosial setempat. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Jadi perlakuan antara bank yang satu dengan bank yang lain ini bisa berbeda untuk penanganan gagal omspan tentunya sahabat YouTube. Nah, berikutnya sesuai informasi yang saya tampilkan di thumbnail pada video kali ini terkait dengan alhamdulillah terpantau di daerah ini bansos tahap ketiga dicairkan secara double. Bisa saya pastikan itu bukan bantuan BPNT karena saat ini masih dalam proses verifikasi rekening ya sahabat YouTube untuk tahap ketiganya. Nah, bansos tahap ketiga yang dimaksud ini adalah bantuan beras 10 kg di mana khusus di daerah Tanjung Enim. Nah, ini dapat bantuan beras 10 kg ini langsung dicairkan double 2 bulan untuk alokasi bulan April dan Mei. Sehingga para KPM ini di wilayah Tanjung Enim ini berbahagia karena bisa membawa pulang beras 2 sak masing-masing 10 kg sehingga totalnya adalah 20 kg. Nah, apakah ini berlaku secara nasional atau hanya daerah tertentu saja? Jadi ini hanya berlaku di daerah tertentu saja ya sahabat YouTube. Karena ada juga yang sudah dicairkan per tahap. Tahap pertama dicairkan 10 kg, tahap kedua 10 kg dan tahap ketiga juga 10 kg. Jadi ada yang tidak dicairkan secara double dan ada juga yang dicairkan secara double seperti di daerah Tanjung Enim ini. Nah, mungkin analisa saya terkait dengan yang dicairkan double ini mungkin karena mengejar deadline. Karena di daerah tersebut yang disalurkan masih untuk tahap pertama dan itu sudah selesai, sehingga untuk mengejar target akhir Juni bansos beras ini sudah tersalurkan 100%, maka dicairkan secara double untuk alokasi bulan April dan juga bulan Mei-nya atau tahap kedua dan juga tahap ketiga. Itu analisa yang pertama. Analisa yang kedua karena mungkin terkait dengan logistik atau transportasi untuk mengangkut bantuan tersebut. Mungkin daerah yang dicairkan secara double ini adalah daerah yang jauh, aksesnya sulit dan lain sebagainya, sehingga untuk mengurangi kos atau anggaran biaya transportasi maka dibawalah atau diangkutlah sekaligus ya sahabat YouTube. Jadi secara double tentunya. Nah, jadi itu analisa kami terkait dengan bantuan beras 10 kg yang dicairkan secara double khusus untuk daerah Tanjung Enim dan mungkin ada juga daerah-daerah lain yang dicairkan secara double namun dari diari bansos tidak terpantau ya sahabat YouTube. Nah, jadi ini hanya berlaku di daerah-daerah tertentu saja. Khusus untuk daerah Tanjung Enim, para KPM-nya berbahagia yang mendapatkan bantuan beras 10 kg ini karena langsung dapat 2 bulan 20 kg untuk alokasi bulan April dan juga bulan Mei. Sedangkan untuk daerah lainnya yang dicairkan per bulan ya tidak perlu iri karena memang apabila di total
semuanya sama, alokasinya adalah 3 bulan ya sahabat YouTube. Apabila ada yang mendapatkan 2 bulan saja, yang 1 bulan tidak mendapatkan undangan, nah ini bisa jadi bantuannya dialihkan, atau bisa jadi coba di cross check ke pihak PT Pos Indonesia-nya, apakah memang ada nama sahabat YouTube semua di data penyaluran beras 10 kg tersebut ya. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.